Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini kita akan belajar tentang text processing yang kedua. Nah, pada bahasan video kali ini kita akan membahas tentang back of words and stop word filtering. Nah, pada kasus video ini kita akan menggunakan studi kasus dalam bentuk bahasa, yaitu dengan bahasa Inggris. Nah, baik, langsung saja ya kita ke materi. Nah, back of words and stop word filtering merupakan bagian dari text processing dalam machine learning yang kedua. Nah, ini digunakan untuk melihat seberapa sih nilai positif dan negatif dari sebuah kata atau kalimat. Ya. Nah, back of words menyederhanakan representasi teks sebagai kumpulan kata serta mengabaikan grammar dan posisi tiap kata pada kalimat. Nah, teks akan dikonversi menjadi lowercase dan tanda baca akan diabaikan. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut tentang back of words model, teman-teman bisa lihat di halaman Wikipedia seperti yang dalam lampiran ini ya. Nah, ini contohnya sebagai contoh yaitu menggunakan dua teks atau dua simbol dokumen. Nah, dari sini dia akan dipecah per kata. Nah, pecah per kata ini dimasukkan ke dalam bentuk JSON. Nah, untuk masing-masing kata yang ada ini akan dinilai berdasarkan modus atau jumlah kemunculan. Jadi misal ini John, dia muncul sekali, berarti isinya yaitu objeknya yaitu 1. Sedangkan legs ini ada 2, atau ini dalam satu kalimat ada 2 legs gitu ya. Nah, ini ada berarti isinya 2 gitu ya. Jadi dihitung menjadi 2. Tuh ada 1, dihitung 1, watch 1, movies 2, Mary 1, tuh 1, dan begitu selanjutnya. Nah, demikian begitupun juga yang akan kita lakukan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya punya beberapa kalimat dalam bentuk korpus yang nantinya akan kita lakukan pengolahan gitu ya dengan menggunakan back of words gitu. Nah, di sini saya punya tiga kalimat ya. Yang pertama, the Industrial Revolution 4.0 is changing most of the business activities. Dan yang kedua, the Industrial Revolution 4.0, dan di sini ada dua kata gitu ya, beberapa kata yang sama di dua kalimat. Has 5 technologies that are the main points, and Industry 4.0 opens new challenge for companies. Jadi ini ada beberapa kalimat, 3 buah kalimat yang disebut juga sebagai korpus. Nah, wujudnya seperti ini ya. Selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita melakukan back of words dengan menggunakan model konvektoris atau tokenisasi. Nah, tokenisasi ini nanti yang akan kita hitung gitu ya dari beberapa kalimat yang sudah kita buat. Nah, di sini dia dihitung per kata. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 harusnya di sini ada 13. Nah, selanjutnya, nah kita lihat factorize get feature name-nya ada berapa. Nah, ternyata ada beberapa macam ini. Nah, ini adalah kata-kata yang ada dalam ini tadi dataset kita. Nah, jadi munculnya seperti ini.
Kemudian yang akan kita lakukan, kita akan mengukur kedekatan jarak antar dokumen yang disebut dengan vektor. Nah, kita akan menggunakan Euclidean distance. Nah, di sini saya menggunakan modul sklearn juga, sklearn metric pairwise import Euclidean distance pakai S ya teman-teman, for I in range length dari jumlah dari vectorizer X gitu ya, for J in length vectorize X, if I sama dengan J, continue jarak sama dengan Euclidean distance vectorize XI dan vectorizer XJ. Kemudian kita hitung jarak dokumennya, maka nah ini diabaikan saja teman-teman untuk versi panasnya. Kalau teman-teman ada, ini diabaikan selama outputnya sudah ada, diabaikan saja. Ini muncul jarak dokumen 1 dan 2. Nah, di sini ada 3, sekian jarak dokumen 1 dan 3, 4, sekian jarak dokumen 2 dan 3 sekian. Nah, kemudian apa yang disebut dengan stop word filtering pada teks? Stop word filtering dilakukan untuk menyederhanakan representasi teks dengan mengabaikan beberapa kata seperti determiners, the, a, and, terus verbs, do, will, be, kemudian preposition, on, in, dan at. Nah, untuk referensi dari stop words, teman-teman bisa lihat di halaman ini. Nah, di sini ada banyak banget stop wordnya, dan kebetulan untuk stop word yang saya pakai ini versi yang library dengan versi bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Indonesia saya sempat ketemu dengan yang namanya sastrawi, namun untuk penggunaannya masih belum saya explore lebih lanjut. Jadi kalau teman-teman mau explore lebih lanjut sendiri, silahkan bisa dicoba. Nah, jadi untuk nama modulnya sastrawi untuk yang versi bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini ada from sklearn.featureextraction.text import convectorizer. Dari vectorizer, convectorizer, stop wordnya adalah English, vectorizer X, vectorizer .fit transform dari korpus yang tadi dan tonense. Untuk kemudian kita tampilkan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita get feature-nya. Nah, ternyata dari 3 kalimat tersebut setelah dihilangkan gitu ya, jadi setelah dihilangkan the, and, do, will, be, preposition dan lain sebagainya, akan hanya muncul sekian saja. Teman-teman bisa lihat ya perbedaannya ya. Nah, dari yang tadi banyak sekali, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 menjadi hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Dari 22 menjadi 13. Jadi banyak sekali yang di remove. Nah, kenapa kok penting Bu belajar ini? Karena ini salah satu dari modul dari machine learning. Nah, untuk feature extraction dari teks. Oke, baik, sampai di sini dulu video kali ini. Silakan teman-teman pelajari dan teman-teman kerjakan latihannya ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.